orang perempuan yang sedang hamil itu biasa kan kalau Ya, ini keambeun Pak ya? Ya pasti. Kesium ya sama Jadi kuntilanak istilahnya ya? hanyir lah kalau istilah Sunda itu. Bener, Wangi bener. gitu. Di sana atas ada yang terbang. Terbang. Istri saya lagi 7 bulan. Pas 7 bulanan itu 7 bulan. umurnya ya? Umur 7 bulan. Ada yang terbang sana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Ajis Cis. Dan kesempatan kali ini saya berada di sekitaran hutan Majalengka teman-teman, dan jalannya haheho. Bisa dilihat sekitarnya memang adalah area hutan belantara, dan saya mendapatkan info dari warga sekitar, katanya ada sosok yang namanya Pak Asep tinggal di tengah hutan seperti ini. Dan saya belum ketemu sama sekali. Nanti kita coba tanya-tanya juga, takutnya ini ketemu apa enggak, kan 50-50 ya. Misalnya kita harus nyari seseorang yang memang kita nggak tahu aksesnya dan kita nggak tahu medannya, dan hanya diberi clue untuk mengikuti jalur setapak ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, karena niat saya baik. Ngap ya, ini ada trek. Punten, dan mohon maaf ya sempat haheho suaranya, dikarenakan tuh ada suara pengajian di balik bukit ini teman-teman. Dan ini aksesnya, kita harus mengikuti jalur ini nih. Tujuan saya yang pertama ingin silaturahmi, dan yang kedua ingin tahu info tentang Pak Asep ini. Yap, bagaimana enggak teman-teman, dia harus bertahan di tengah hutan seperti ini. Kita aja yang di rumah kadang suka ngeluh ya tentang kehidupan. Nah, dan tujuan video ini kita bisa tahu dan kita bisa banyak belajar dari seseorang yang kita kunjungi teman-teman. Aduh, medannya licin banget weh. Kita disuruh dan dituntun warga, katanya memang harus melewati jalur trek ini nih. Jadi ada trek, nanti kita ketemu. Nah ini nih. Kita ketemu trek 2 cabang, cuman nggak tahu infonya kemana setelah di sini. Dan ada 2 jalan sih ya. Kemana ya? Kanan deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bener gak sih? Bingung woy. Kita coba kesini dulu deh. Enggak men, ini nggak ada cabang lagi. Jadi cabangnya cuma 1, berarti bukan yang ini jalannya ya. Wih, sorry teman-teman. Ya inilah, misalkan kita datang ke tengah hutan, kita nggak tahu spot apa yang kita temuin, dan kita nggak tahu jalan apa yang nanti kita tempuh. Cuman patokannya di clue-nya itu dia ikutin jalur setapak, nanti ketemu kayak 2 cabang. Tapi cabang yang mana ya? Tengah. Kita lanjut lagi. Cabangnya cuma 1. Di sana nyabang lagi dong. Berarti ke arah sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Aduh. Bener gak ya? Selama nggak nemu cabang lagi sih bener. Soalnya cabangnya cuma 1. Oh, itu tuh. Ya tuh ya. Ini teman-teman. Kelihatan nggak sih? Kita deketin lagi ya. Tuh. Ya bener ini kan? Iya sih harusnya. Gokil men. Kalau bisa bayangan gak sih misalkan kan harus tinggal di tempat kayak gini. Punten. Kayak di
Assalamualaikum. Oh, ada orang. Alhamdulillah. Punten, ini Pak Asep ya? Duh, alhamdulillah. Tadi muter-muter Pak. Muter-muter. Nyasab Awas di tuh. sini namanya Cibuntu tuh suka nyasab. Oh, namanya terkenal dengan daerah Cibuntu. Kalau Cibuntu orang yang baru ke sini pasti nyasab gitu. Nyasar ya? Nyasar. Ini Bapak lagi apa? Ngopi. Oh, lagi ngopi. Capek udah di kebun. Jadi gini Bapak. Ya. Aku kan dapat kabar ya, dapat info katanya ada seseorang yang bernama Pak Asep tinggal di tengah hutan. Tadi sempat ke sana dan jalurnya tuh treknya salah. Jadi saya dituntun oleh warga buat ngikutin jalan setapak dan akhirnya sampai di sini nih. Ya, Tapi saya ganggu Bapak nggak nih? Enggak. Oke, kalau Bapak nggak merasa terganggu, saya minta izin sama Pak Asep untuk berbagi kisahnya selama tinggal di rumah tengah hutan seperti ini, Pak. Oke, saya boleh duduk Pak ya? Ya. Ya sambil ngopi ya. Iya, sok mangga Pak, mangga. Aduh, alhamdulillah. Jadi gini, Bapak udah lama tinggal di sini? Kalau dulu mah iya, saya kan dulu saya waktu dari Bandung, kan saya asli orang Bandung. Oh, aslinya orang Bandung. Terus ada kendala waktu muda, masih sekolah. Ya hubungan lah, maklum lah hubungan antara istri sama laki-laki. Udah pada janji. Awalnya gitu. Tadi dulu Pak, ini maksudnya kalau orang Sunda kan biasa nyebut istri tuh ini perempuan ya. Kalau di Indonesia nih teman-teman jangan salah menafsirkan ya. Jadi ini Pak Asep itu mungkin yang dimaksudnya itu lagi menjalin hubungan dengan pasangannya, dengan ceweknya gitu ya Pak ya. Terus gimana Pak? Nah udah ada janji waktu pertama di SMP sampai SMA. Nah ke perguruan tinggi juga sama. Setelah itu lama kelamaan dia ditikah orang. Dinikahin sama orang? Iya. Nah kebetulan saya punya kebun di sini. Saya lari ke sini ke hutan. Awalnya ini rumah bukan begini. Oh, rumah ini sekarang udah mulai rumahnya ini di sana. Di sebelah. Di atas. Di ada rumah lagi di atas. Enggak, udah roboh. Oh, udah roboh. Ukurannya 2 meter kali 2 meter, tapi tingkat 2. Di bawah buat apa? Buat makan, di atas buat tidur. Gitu. Enggak, berhubung waktu saya 10 tahun di sini sendiri. Kebetulan ibu saya waktu masih ada disuruh nikah. Berhubung saya niatan mau sendiri, tasawuf lah istilah. Islam tuh menjauh dari harta, tahta dan wanita. Tadinya saya niat begitu. Nah setelah ada niat begitu, berhubung ibu saya terus-terusan menangis bahwa saya itu di hutan tuh supaya ada teman disuruh nikah. Nah nikahlah saya sama orang Cilowal Bakwangi, namanya Rusmiati, putra Bapak Amin. Nah setelah saya 10 tahun di sini sendiri. Ya, minum dulu Pak, minum Pak. Udah. Minum dulu Pak, minum. Sok Bapak minum dulu. Sok minum dulu. Sok Bapak minum dulu, nanti lanjut lagi cerita. Ini nggak apa-apa ya, cerita ya, berbagi kisahnya sama kita semua sebagai generasi muda biar nggak melakukan hal-hal negatif gitu ya Pak ya. Bapak bisa memberikan ini gimana Pak? Daripada saya terus-terusan di Bandung, saya takut terbawa arus yang nggak benar, ya saya lari ke hutan ke sini. Waktu awalnya di sini tuh hutan belantara. Kalau sini mas sekarang agak bersih. Dulu mah pepohonan besar di sini. Dan angker juga di sini. Oh, angker juga. Orang sini juga nggak berani sore-sore gini siang berangkat ke sini, nggak berani. Hanya orang Bandung yang berani duduk di sini, berdomisili di sini dan pergi atau ke desa. Orang Bandung yang yaitu saya awalnya. Berarti Bapak orang Bandung pertama yang tinggal di hutan ini? Iya. Tahun berapa itu Pak pertama ke sini? Tahun 90-an lah. Tahun kalau nggak salah ya. Antara 80 90-an lah.
Berarti Bapak dulunya bangun yang di sana ya, Ya. karena udah rubuh, terus bikin yang di sini. Mm-mm. Tinggal di sekitaran sini, dan ini juga saya lihat kayaknya udah mulai kropos, udah mulai. Ini masih ditempatin apa enggak sebenarnya, Pak? Enggak, ini udah 30 tahun sih, udah tua. Oh, jadi bangunan ini udah 30 tahun. Udah 30 Sekarang tahun. Bapak tinggal di mana? Tinggal di desa sekarang. Oh, berarti sekarang udah ini ya, udah pindah ke desa. Ya. Sedangkan di sini tuh apa, Pak? Alasannya saya pindah ke desa waktu saya sudah punya istri, Mm-mm. punya anak, mau melahirkan di sini. Saya panggil Pak Raji itu harus bawa ke sini, kan istri saya malam-malam mau melahirkan, nggak ada yang berani. Saya paksa, saya bawa obor lah kalau istilah Sunda itu, dari sana nggak, jadi baterai itu nggak ada lah. Bawa obor di sini. Setelah bawa obor di sini, ya alhamdulillah istri saya selamat melahirkan, punya anak. Istri yang paling gede itu istri saya itu melahirkan perempuan. Nah, setelah agak gede, kisaran tingkatan 3 tahun 4 tahunan, dia itu suka berhubungan dengan yang gaib-gaib di sini tuh. Dengan makhluk halus. Iya. Nah, waktu saya duduk-duduk di sini ya, Mm-mm. duduk-duduk. Wajan, tahu kan wajan Iya. yang anak kecil, Oh, disimpan ditaruh nih seperti ini nih. Jatuh sendiri. Nah, kata anak saya, Mm-mm. kok kenapa kamu Abud menjatuhkan wajan saya? Jadi seolah-olah bilang tapi nggak ada orangnya gitu. Oh, jadi kayak interaksi gitu ya, Iya, kayak ada komunikasi interaksi dengan seseorang, tapi itu wujudnya nggak ada gitu, Pak ya? Wujudnya nggak ada. Terus saya tanya anak saya, gimana wujudnya? Anak kecil segini. Terus bentuknya gimana? Hitam, Pak. Bentuknya kecil, Kecil segini, kecil, tapi tubuhnya hitam. hitam. Gitu. Nah, kalau saya teliti terus anak saya itulah, kenapa anak saya bisa gini, kalau dibiarin kasihan, ntar berhubungan terus sama yang gaib. Nah, di situ saya ambil inisiatif untuk membeli tanah di desa. Desa gitu. Jadi pindah nggak di sini lagi, Pak ya? Nggak di sini lagi. Karena di sini juga misalkan tinggal ya, Pak ya, biarpun di sini ada listrik, ada rumah yang kokoh, tapi sekelilingnya kan area hutan belantara kayak gini, yang dikhawatirkan kan binatang buas ya, Pak ya? Kayak ular gitu kan ya. Yang Waktu dikhawatirkan kayak dulu gitu. mah di sini banyak ular sanca, banyak. Seolah-olah ular sanca itu seperti kayu busuk lah. Didiemin, kata kakek-kakek di sini, didiemin, ternyata ini goyang-goyang. Dikirain kayu yang busuk, ternyata badan ular. Nah, seperti contoh itu sekarang tuh bambu itu tuh. Iya, Pak. Tuh, itu sana ada bambu. Kata orang di sini, sesepuh di sini, paginya itu nungging ke atas ya akarnya. Sehari lagi bisa berdiri lagi. Bisa gitu, Pak ya? Ya. Saya juga kata orang sini. Makanya orang sini nggak berani kalau siang-siang pun juga, apalagi malam ke sini nggak berani gitu. Imeng udah terkenal dengan tempat yang angker, hutan angker Ya, sini, Pak ya? angker. Namanya juga kan Cibuntu, Leuweung Gede. Jadi istilahnya Cibuntu itu kalau ada orang sini kan pernah ada kejadian. Ada yang mau ke saya, sampai sehari semalam dia tidur di hutan belantara. Jadi seolah-olah rumah ini kelihatan dari atas ya, atas jalan aspal sana. Udah dituju ke bawah, hilang. Nggak ada rumah ini. Nggak ada rumahnya gitu. Wow, gokil men ceritaan. Ya, ini alasannya sih kenapa saya suka dengan bertemu dengan orang-orang yang memang memiliki kisah seperti Pak Asep ini, termasuk ini kan Bapak tadi udah cerita panjang banget, Pak ya, dari cerita Bapak yang pertama setelah ditinggal menikah oleh pacarnya, Bapak memilih itu. Pas waktu ditinggal sama pacar, Bapak benar-benar mengalami guncangan yang sangat hebat, Pak ya, kayak wah mesti ngapain gitu ya, kayak saya seperti Tarsan lah. udah nggak tentu gitu ya arahnya. Ada depresi lah seperti Tarsan. Jadi kalau agak jemu ya saya itu naik ke atas kebun, ke atas pohon, bikin ayunan di pohon. Kalau orang biasa kalau lihat ke saya itu, saya mau istilahnya mau stres gitu. Mendekati stres gitu. Tapi untungnya Bapak masih diberi kesadaran kesehatan, Pak ya, dan akhirnya Bapak bisa menetralisir dan mengkondisikan situasi, jadi akhirnya Bapak bisa sekarang sehat lagi, Pak ya, bisa berkeluarga lagi ya, Pak ya. Sekarang punya berapa putra, Pak? 3. Istri saya udah meninggal 4 bulan. Yang istri saya yang setia itu udah meninggal, yang waktu 10 tahun di sini ngelahirin anak di sini. Ya kemungkinan besar saya
istilahnya gini, udah ada itikad daripada saya nikah saya mau tasawuf lagi di sini, mau bikin lagi di sini, saya mau sendiri di sini. Oh, jadi Pak Asep Rencana tuh. sekarang jadi ada rencana Pak Asep itu pengen bikin rumah lagi di sini, Iya. pengen menenangkan diri lagi gitu, lebih menyendiri lagi Pak ya. Menyendiri lagi seperti dulu gitu. Karena apa, Bu? Karena nggak ada yang diperjuangkan, istri saya nggak punya. Sayang banget Pak sama istrinya Pak ya. Ya sayang. Saya tipenya tipe orang setia. Saya tipe orang setia. Mudah-mudahan ya Pak ya diampuni dosanya Pak ya. Ya amin. Diterima amal ibadahnya, ditempatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Ya. Kita bantu doakan untuk almarhumah istri Pak Asep. Amin. Yang kelihatan kayaknya Pak Asep itu benar-benar sayang banget sama istrinya ya Pak ya. Sayang betul. Betul. Itu ini yang lagi ke kebun ya Pak. Yang Tadi ada kerja. orang ke situ. Yang kerja. Oh yang kerja. Yang kerja. Oh kirain teh siapa? Saya tuh agak ngeri juga Pak. Dan Kerja itu nggak dibarengin, nggak mau di sini. hmm, Nggak dibarengin sama saya, nggak mau. takut ya Pak ya. Ya takut. Jadi ketakutan teman-teman. Nah Bapak, ini kita ulik lagi lebih dalam tentang mistisnya. Ya. Pernah mengalami hal apa selama tinggal di sini, hal mistisnya Pak ya? Nah, saya pengen Bapak cerita. Nah gini ya, waktu saya misalkan kalau saya sakit ya, kalau saya sakit sendirian di sini, waktu sendiri nih, Mm-mm. suara serdadu, sepatu serdadu kepruk semua tuh sini ada, suara-suara yang aneh tuh ada, itu seperti maung ya, harimau, Oh, oh. harimau ngaut-ngaut apa, Nyakar gitu. Ya? nyakar-nyakar ke bilik, Mm-mm. kuet gini, terus suara-suara seperti batu yang dilempar dari ini contoh nih, joglo ini. Iya. Seperti ada batu yang sebesar kepala dijatuhin ke sana, blung gitu. Serem juga Pak. Ya, Itu malam kejadian Pak ya? malam. Terus istri saya lagi duduk-duduk di sini nyantai ya. Di teras ini. Ya. Dari sana atas ada yang terbang. Terbang. Oh, oh. Istri saya lagi 7 bulan. Pas 7 bulanan itu 7 ya? bulan. Umurnya ya? Umur 7 bulan. Ada yang terbang sana, tapi nggak menyembunyikan wajahnya. Jadi rambut ke Depan? depan, jadi hanya melirik gini aja, lari ke sana ke bawah, ke sumber mata air. Ini saya merinding loh Pak. Terus istri saya menjerit ke sana, saya lagi kerja di atas di sana. Papa ada ini, udah jangan ribut. Kata saya itu nggak akan ganggu, itu mah hanya Lewat gitu ya? lewat aja. Waktu jam 12 siang, Kenapa tuh? ya waktu jam 12 siang lewat. Siang yang tadi itu Iya ya? siang, Perempuan itu? perempuan Padahal siang-siang Pak ya? siang. Itu kalau misalkan Bapak prediksi itu apa? Setan kuntilanak kali ya? Ya kuntilanak. Ya mungkin karena nyium biasa kan kalau kata orang dulu Pak ya. Ya Ya. Bapak kan orang dulu nih, maaf ya Pak ya, Ya. Bapak kan sepuh gitu ya. Jadi kalau misalkan seorang perempuan yang sedang hamil itu biasa kan kalau Ya, ini keambeun Pak ya. Ya pasti. Kesium ya sama Jadi kuntilanaknya. istilahnya hanyir lah kalau Oh, oh. istilah Sunda itu. Benar, Wangi benar. gitu. Wangi ya. Wangi. Dan waktu saya udah di desa ya. Heeh. Kan tanam cabai saya di sini. Heeh. Waktu gini sendiri nyiram cabai, kisaran jam 12 malam ada yang terbang dari atas tuh, hitam, berhenti di tangka di pohon jengjing. Heeh. Kalau ini singon. Iya. Terus dia ya istilahnya kunti lah, nyikikik gitu. Heeh. Nyikikik, saya kalau saya itu bukannya takut, malah berani. Saya suruh turun, kamu bantuin saya nyiram. Saya pernah bilang gitu di sini kejadian. Ya ini mah saya nyata lah, real gitu. Ini mah Bicara itu kisah nyata Pak kisah ya? nyata real gitu. Di sini desa-desa sini juga, desa Cibulan di sini juga udah pada tahu Udah saya pada di sini. tahu ya, Ya, tentang saya Pak 10 Asep tahun ini di ya? sini sendiri. 10 tahun sama istri saya. Membesarkan anak saya 5 tahun sampai 10 tahun baru pindah ke desa. Berarti tahun 1990 tuh Pak Asep ke hutan ini, Ya. terus ngebangun rumah yang di sana, dan Ya. ini baru usianya baru 10 tahun untuk yang ini Pak ya? Ya. Nah waktu makan tuh saya ukuran rumah itu 2 meter kali 2 meter ya yang tadi ceritakan. Tapi 2 tingkat. Kalau makan saya di ke bawah, di dekat tungku lagi makan nih. Saya ambil nasi, setelah ambil nasi
saya baru 1 suap. Kalau menurut logika, kalau ketiup angin nggak akan terbang dia itu ya piring itu sama nasi itu. Ini mau terbang seolah-olah ada yang lempar sini, ke dada saya itu. Itu kenceng banget. Kenceng sampai saya juga sakit, dada agak sakit gitu. Nah setelah itu saya keluar cari orangnya, pengen tahu siapa. Nyatanya nggak ada orang satupun, nggak ada orang. Gak ada gitu. orang ya. Ya. Terus waktu anak saya umur masih bayi, kalau nggak salah tuh ya masih bayi lah. Kalau masih bayi anak rewel tuh biasanya kalau saya itu di apa karena diayun lah, diayun. Nah waktu diayun saya bikin ayunan, kan kasur tuh 4 persegi ya. Saya sebelah kiri, istri saya sebelah kanan, anak saya di atas. Jadi kalau anak saya bangun digituin, diayunkan, kalau bangun lagi diayunkan. Mau diayunkan setelah beberapa kisaran jam 12 malaman lah, mau diayunkan ternyata kosong, hanya bantal aja. Saya lihat, saya agak kaget juga, kemana anak saya. Nyatanya udah di pinggir istri saya, ada yang mindahin. Ada yang mindahin. Sedangkan posisi istri bapaknya lagi tidur ya? Lagi tidur. Ada yang mindahin. Nah, dimindahin di pinggir istri saya. Tilam ompolnya ada di situ. Pokoknya rapi lah seperti mindahin manusia aja. Itu. Wah, serem juga Pak. Ya. Itu waktu anak Pak Asep masih kecil ya? Ya, masih kecil. Masih kecil. Oke, Bapak, terima kasih banyak ya. Udah bercerita banyak banget tentang kehidupan, tentang mistisnya selama Bapak tinggal di hutan ini, ditambah rumah ini yang memiliki kisah nih di belakang nih. Jujur juga Pak, pas saya datang lihat rumah ini tuh kayak enggak enak hati, itu kayak resah ada gitu. Ya resah Pak ngelihatnya. Jadi kayak ada memang gak tahu ya lo alam, saya juga bukan orang yang ngerti, cuman kayaknya kalau di sini tuh ada lah, pasti ada. Kalau sini tuh saya yang merasakan. Pernah saya waktu maghrib ya ngerjain kayu lagi ngeraut lah, kalau istilah Sunda itu bikin pagar. Nah setelah itu saya kemalaman, udah kamu pulang, ada yang bicara gitu, udah kamu pulang, udah maghrib. Ngomong gitu Pak? Ya. Kayak nyuruh pulang gitu ya? Nyuruh pulang, udah kamu pulang, udah maghrib. Saya juga berani-berani kalau dengar suara gitu agak merinding juga, saya langsung aja pulang gitu. Itu posisi maghrib Pak? Maghrib. Kalau di bawah yang namanya maghrib itu nggak tahu, seperti siang. Sama aja gitu? Ya seperti siang aja. Kalau udah maghrib ke atas kan kisaran 6:30. Ini juga kayaknya masih siang, paling udah sore Pak ya? 6:30. Istri saya lagi di desa, di sana, di rumah di desa, di kampung. Ada yang nyusul ke saya gitu, ke sini. Kirain saya itu masih jam 4 gitu. Nah itu yang namanya ngabuntukan pikiran tuh, itu mata mau pikiran tuh itu. Yang dimaksud gitu. Bapak tadi ya? Iya. Dibuntukan, jadi kayak ditutupin gitu teman-teman. Makanya tadi pas saya datang ke sini Bapak kaget, kok ada orang gitu ya? Padahal yang kesini aja pekerjaannya aja kayak ketakutan kalau nggak ada Pak Asep ya. Makanya tadi ngeliat saya kaget. Dan ini dikenal dengan kampungnya tadi Pak? Cibuntu. Cibuntu Pak ya? Leuweung Gede. Leuweung Gede. Oke Pak Asep, saya minta Pak Asep untuk relax dulu, tenang dulu, santai. Saya pengen Bapak, aku pengen ngobrol sama Bapak ya. Bapak kan sayang banget sama istri Bapak. Ya. Ada nggak ucapan atau yang ingin disampaikan untuk almarhumah istri Bapak yang mungkin nih belum Bapak sempat sampaikan ketika beliau masih hidup? Ada nggak yang pengen Bapak sampaikan untuk istri Bapak? Ya gini ya, kalau ke istri saya itu, dia itu orang yang paling setia. Yang paling setia di dunia ini lah menurut saya tuh. Nggak ada perempuan baru menikah dibawa ke hutan, nggak ada yang mau. Pasti kalau istri saya itu mau, itulah saya yang saya kagumi itu istri saya itu kesetiaannya. Mau dibawa kemanapun juga ikut suami. Nah untuk istri saya yang sudah meninggal, mudah-mudahan dia diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan di alam sana dia ada di sisi Allah, gitu aja. Amin ya Allah. Ya. Terus yang ditinggal di sini dikasih kekuatan, baik anak-anak atau saya sendiri,
terutama anak bungsu, saya mau sekolahkan betul-betul, usahakan sekolah yang tinggi. Iya, amin. Buat Mudah-mudahan kesampaian membanggakan Pak ya. almarhum istri saya gitu. Mudah-mudahan kesampaian ya Pak Asep ya. Ya. Saya doakan dan terima kasih banyak nih Pak untuk waktunya udah meluangkan tentang kisah Pak Asep, bercerita panjang banget dan itu sangat berarti buat kita Ya. sebagai generasi yang akan datang juga mungkin nonton video ini dan bisa menjadi patokan dan motivasi untuk lebih semangat lagi. Dan ya intinya jangan patah semangat ya Pak ya, jangan patah merasa dirinya tuh udah nggak ada pilihan lain gitu Pak. Ya. Dan Pak Asep di sini bisa bertahan hidup, bisa membangun impian Pak Asep untuk menikah dengan orang yang sangat dicintai oleh Pak Asep ya Pak. Ya. Ya udah Pak, karena di sini juga udah sore, saya mau pamit undur diri. Terima kasih Pak. Dan di sini saya ada sedikit rezeki buat Bapak, jangan dilihat dari nominalnya ya Pak ya. Lihat dari keikhlasan saya, mudah-mudahan berkah buat Pak Asep dan juga buat saya juga. Punten mohon diterima hampura ya Pak ya. Ya. Nuhun Pak. Mohon sami-sami. Ya udah Pak, saya mau pamit ya Pak Asep ya. Hati-hati Punten. jalannya. Oke teman-teman, dikarenakan ini udah mau jam berapa tuh ya? Udah jam 5. Katanya Pak Asep mau pulang ke desa juga Pak ya. Ya intinya banyak-banyak bersyukur, nggak boleh ngeluh, apapun yang kita miliki itu dari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri untuk kita. Oke, di sini saya Jusnur Rahman dan Pak Asep undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.